Perkenalkan, nama saya Meliani Tampu-Bolon dengan NPM 24783018 dari kelas TRPL 3A. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan dasar dari Kisco. Jadi apa itu Kisco? Kisco ini adalah sebuah bidang dari jaringan yang mempunyai layanan untuk membentuk infrastruktur atau susunan dari jaringan di banyak perusahaan, di organisasi, dimanapun yang menyediakan layanan internet atau ISP. Jadi di dalam produk Kisco ini dapat dikelompokkan beberapa kategori. Ada router, ada switch, ada security, ada collaboration, ada kabel, ada data center. Jadi router sendiri ini merupakan sebuah penghubung jaringan dan yang mengarahkan pakai data itu di antara jaringan yang sudah dibuat. Jadi router Kisco ini adalah salah satu alat yang paling terkenal untuk menghubungkan sebuah jaringan. Terus selanjutnya ada switch. Switch ini merupakan perangkat yang menghubungkan beberapa komputer, server atau printer di dalam satu jaringan atau kabel LAN yang memvalidasi komunikasi di antara PC, di antara server sama printer yang tadi. Selanjutnya ada keamanan jaringan. Jadi keamanan jaringan ini termasuklah firewall, sistem deteksi atau IPS dan solusi keamanan. Terus selanjutnya ada kolaborasi. Ini tuh kayak sistem IP atau nama perangkat di dalam jaringan itu. Kayak kalau diibaratkan manusia ya sebagai nama manusia, kalau di nomor telepon itu ya nomor telepon gitu, pasti berbeda-beda, nggak mungkin ada yang sama. Selanjutnya ada pusat data. Ini merupakan server atau tempat penyimpanan dari jaringan itu. Selanjutnya di dalam Kisco itu juga ada komponen atau perangkat-perangkat di dalamnya ya sepertinya jaringan kayak kabel, terus konektor. Nah, kalau perangkat jaringan ini itulah yang disebut dengan switch dan router yang sudah kita bahas tadi. Kalau untuk kabel itu ada yang berwarna biru. Ini merupakan kabel konsol yang digunakan untuk membuat koneksi langsung dari komputer ke port pada router dan switch. Kemudian untuk konektor ini ada kabel warna putih yang memiliki port bawaan yang diperlukan untuk USB, atau kabel ini untuk mengubah sinyal atau menambahkan sinyal dari konsol menjadi USB agar dapat dihubungkan ke laptop. Kalau misalnya kita ingin menggunakan kabel ini, kita memerlukan kabel USB supaya PC atau komputer, laptop yang kita gunakan itu bisa digunakan atau bisa terhubung. Oke, di sini kita akan membuat percobaan untuk pengenalan di dalam Kisco tadi yang sudah kita jelaskan. Di sini kita akan mencoba membuat remote di dalam Kisco Packet Tracer. Yang pertama-tama kita masukin dulu switch. Kita bisa ngambilnya di network yang device ini, terus kita pilih switch yang 2960. Lanjut kita ambil untuk routernya. Routernya kita ambil yang awal ini. Kita klik aja, terus pilih yang 2811. Sebenarnya ini bebas sih mau milih yang mana, tapi disarankan untuk mengambil router yang 2811. Kemudian
kita ambil PC-nya dua aja, kemudian kita hubungkan menggunakan kabel ini, terus kita pilih konsol, terus kita pilih yang RS232. Terus untuk routernya juga sama, kita pilih yang konsol, terus sambungin ke PC, pilih yang RS232. Setelah itu kita buka, lalu kita konfigurasi di bagian ini, di bagian switchnya kita buka, terus kita ke menu nah, di sini kita ke menu desktop, terminal, kemudian kita in aja. Nah, di sini kita enter. Nah, switch, kemudian kita kembali dulu, kita buka yang di PC yang di router, kita masuk ke desktop juga, kemudian terminal, kemudian kita oke. Di sini kita nol aja, kemudian kita router. Nah, ini itu sebagai hostname-nya ya, router, hostname-nya ya router. Terus untuk switch, maaf ya, untuk switch juga hostname-nya switch. Nah, ini kita kembali ke itu saja, kayak gitu aja buat remote-nya. Sebenarnya ada cara yang lain, cuman ini caranya lebih sederhana. Tapi di sini kita akan membuat topologi yang lebih sederhana lagi. Jadi untuk PC-nya kita hapus, maaf, untuk PC-nya kita hapus, kita delete.
Kenapa kita mengetikkan tanda tanya? Di sini itu kita ingin melihat komentar-komentar yang ada di dalam Pisco ini yang bisa kita gunakan. Itu kayak ini nih, exit, ada logout, ada ping, ada resume, ada show, ada terminal, ada enable, disable, connect, dan lain-lain. Terus jika kita ingin melihat lebih banyak komentar, hmm, kita bisa ketikkan enable. Kalau sudah ada tanda pagar seperti ini, itu tandanya kita sudah masuk ke menu untuk memperbanyak komentarnya. Lalu kita bisa ketikkan tanda tanya juga, dan ini sudah terlihat sangat banyak komentarnya. Tadi kan cuma segini nih sampai di sini. Nah, ini sudah ada copy, delete, disable, masih banyak lagi. Terus di sini masih ada tulisan more yang dimana ini belum selesai, masih ada di bawahnya. Kita bisa enter, dia akan nambah satu resume, nambah satu remove, nambah satu send. Terus jika ingin mempercepat, kita bisa mengeklik tombol, kita bisa mengeklik tombol kasih. Nah, dia bakal menunjukkan semua komentar-komentar yang ada di sini tadi. Dia langsung end, langsung selesai. Semua, kita tidak perlu enter-enter lagi, bisa ngeklik yang bagian ini selesai. Selanjutnya kita beralih ke yang pagar tadi atau biasa disebut privilege. Selanjutnya kita beralih ke global config. Nah, untuk masuk ke global config ini, kita membuat atau memasukkan kodenya. Yang pertama itu config, kemudian kita enter. Maaf, ini ada salah. Kemudian kita enter. Kita klik on dulu, kemudian kita klikkan konfigur terminal. Di router ini kita bisa memasukkan, nah setelah di sini kita bisa exit. Nah, ini kembali lagi ke yang figurit tadi, yang privilege tadi, kemudian kita exit lagi, dia akan kembali ke user yang pertama tadi. Di sini kita enable, nah dia akan kembali ke yang privilege tadi, kemudian dia akan kembali lagi ke
user tadi. Ini kita enable, ntar kemudian kita ketikkan yes, kemudian di sini configure terminal. Nah, ini dia udah masuk ya ke konfigur yang terminal, yang dimana kita masuk ke global configure yang tadi. Setelah kita kembalikan ke user dan kita kembalikan ke privilege, kemudian di sini kita juga bisa mengganti hostname. Kan di sini namanya tuh hostname-nya kan masih router. Kita bisa mengganti namanya itu, atau biasa disebut hostname ya. Hostname itu misalnya jadi router 1. Kita enter. Nah, jadi di sini hostname-nya sudah berubah ya. Yang jadinya router jadi router 1. Di dalam global konfigurasi ini kita juga bisa memasukkan atau menambahkan password. Misalnya kan kita bisa tuh ya butuh password atau ya keperluan pribadi kita lah. Biasanya kan kita membutuhkan password tuh. Kita bisa menambahkan password di dalam global konfigurasi ini. Caranya kita masukkan itu password, lalu kita masukkan password yang ingin kita buat. Misalnya passwordnya kita buat 123, kemudian kita enter. Nah, ini sudah pakai password ya. Boleh kita coba, kita exit. Di sini kita masuk ke configure terminal. Kemudian kita exit lagi. Nah, masuk ke router. Di sini kita enable. Nah, di sini dia udah menggunakan password ya. Jadi kita harus memasukkan password yang sudah kita beli tadi supaya kita bisa melanjutkan atau kita bisa masuk. Nah, di sini kalau kita memasukkan atau menambahkan passwordnya tidak akan kelihatan ya. Jadi jangan mengira kalau itu tidak masuk atau tidak ditambahkan gitu karena tidak kelihatan. Dia itu memang tidak kelihatan, tapi dia tetap ditambahkan. Lalu kita bisa menekan tombol enter. Nah, di sini sudah masuk lagi ya. Kemudian kita bisa nah ini tuh kita ingin melihat bahwa apa-apa aja yang udah kita konfigurasi tadi. Ini kayak kita kan udah ganti hostname nih. Di sini nih ada nih name-nya jadi router 1, terus kita juga sudah enable password, kita nambahin password. Jadi di sini kelihatan semua konfigurasi. Di sini ada no service, time password, time. Terus di sini ada enable password. Terus di sini masih ada menu. Kita bisa untuk mengakhiri atau membuat biar kelihatannya semua gitu. Kita bisa menekan tombol
seperti Oke, setelah itu kita ingin mencoba. Kalau misalnya kita memasukkan passwordnya itu salah, apakah dia bisa masuk atau enggak? Kita bisa nyoba dengan cara exit. Nah, di sini kita mengetikkan enable. Nah, di sini kita coba kalau kita memasukkan passwordnya salah. Tadi passwordnya 123, di sini kita buat 234. Apakah dia bisa masuk? Dia tidak bisa masuk karena passwordnya salah. Yang benar baru dia bisa masuk. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian konfigur terminal. Klik, kemudian kita klikkan kemudian kita klik enable with Cisco. Kita enter. Kemudian kita run. Run. Oke. Buat percobaan konfigurasi IP address-nya. Di sini kita masukkan satu switch, satu router, dan 3 PC. Kita menghubungkan dari PC ini ke sini. Ini kemudian dari switch ke router, kemudian dari router ke PC. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi routernya, bagian router ini. Yang biasanya kita itu ngebuat IP Ethernet 00-nya itu dari sini, kita tinggal onin, dan 01 dari sini kita tinggal onin. Sebenarnya itu tuh hanya menggunakan aplikasi ini ya. Kalau realnya kita itu buatnya caranya itu dari sini. Ini kita exit dulu. Nah, ini sudah kembali ya. Nah, yang pertama kita masukkan dulu kita masukkan dulu yang configure terminal tadi. Nah, kalau udah kita masukkan IMP FA00.
enter. Nah, ini sudah di dalam Ethernet 00, interface 00. Kemudian kita exit, kemudian kita masukkan in panel. Nah, kemudian kita ketikkan no sub no dan no dan is. Setelah itu kita masukkan IP address-nya, address 192.168.1.1, terus subnet masknya kita masukkan 255.255.255.0. Kemudian kita masuk ke enter panel, atau kita shutdown. Kemudian kita masukkan IP address 192.168.1.2, masukkan titik kebalik ya, titik 2 158.2.1. salah kita ulangi, 92.168.2.1, masukkan subnet mixnya, tadi lupa 255.255. Oke, kemudian kita tekan show IP interface brief. Sini masih error ya. Karena ininya belum ulangnya kali ya, kita delete dulu. Kita delete dan kita buat ulang. Kita masukkan routernya, terus masukkan switchnya, terus masukkan PC-nya, kita masukkan 3, atur dulu di routernya tadi, kita enter,
Kemudian kita setelah itu kita mau down supaya kabelnya tadi itu ini agak merah. Kemudian address 2.8 di sini 1.1, kemudian subnet nextnya 2.2.5.2.5.5.2.5.0. Kemudian di sini TFA menunjukkan IP, addressnya 92158.1, kemudian kita show page break. Nah, ini ya udah ada. Untuk IP-nya udah ada. Oke, selanjutnya kita akan mengisi IP di PC-nya. Di sini 198.1.1.1. Kemudian di sininya kita masukkan 198 yang mendekati ke IP di routernya tadi. 2231 berarti di sini kemudian di sini kita masukkan IP-nya, kemudian di sini sama ini ya. Nah, maaf ini pinnya belum.
Ini juga reply 190 oke, ini reply juga 192 titik. Ini juga reply, jadi semuanya sudah reply, sudah berhasil. Sekian dan terima kasih.